Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Wahyu Saputra dari Prodi PVTMO Reguler 4A dengan nomor NPM 32191100080. Nah, sekarang saya akan membuat tugas dari Pak Tony, tugas UAS, yaitu tentang tribologi dan bahan bakar motor bensin. Nah, di sini saya akan membuat tugasnya yaitu tentang tribologi dan bahan bakar bensin, itu yaitu tentang studi eksperimental pengaruh penambahan bioetanol pada bahan bakar pertamax terhadap unjuk kerja motor bensin yang dibuat oleh Bapak Joko Winarno, dosen jurusan Teknik Fakultas Teknik Universitas Jana Badra. Pendahuluan. Motor bakar torak merupakan mesin dengan pembakaran dalam atau internal combustion engine atau ICE, di mana pada saat sekarang ini banyak digunakan untuk berbagai keperluan, terutama di bidang transportasi. Peranannya di bidang transportasi sangatlah besar karena hampir semua kendaraan terutama yang beroperasi di darat menggunakan motor bakar torak sebagai penggeraknya. Penggunaan motor bakar yang besar ini disebabkan oleh banyak pekerjaan yang dapat diselesaikan dengan mudah dan cepat dengan bantuan motor bakar. Kemajuan teknologi pada industri otomotif atau kendaraan bermotor dewasa ini sudah memasuki tahap penggunaan bahan bakar alternatif, di mana bahan bakar tersebut harus ekonomis, emisi yang dihasilkan aman bagi lingkungan dan memiliki nilai oktan yang tinggi. Dengan adanya dampak negatif yang ditimbulkan oleh pemakaian bensin yang mengandung timbal atau TEL terhadap lingkungan, maka penggunaan bensin dengan TEL sebagai bahan bakar motor bensin juga perlu dicarikan alternatif bahan bakar lain yang lebih aman. Untuk maksud tersebut dapat digunakan bahan bakar jenis premix, pertamax dan pertamax plus. Sementara itu, dengan semakin menipisnya cadangan bahan bakar minyak atau BBM yang merupakan bahan bakar fosil yang menurut sifatnya termasuk bahan bakar tak terbarukan. Penggunaan bahan bakar alternatif menjadi sangat penting dan tidak dapat dihindarkan lagi jika tidak ingin terjadi krisis energi yang sangat serius. Salah satu bahan bakar alternatif yang dapat digunakan adalah bioetanol. Penggunaan bioetanol sebagai bahan bakar alternatif ini diharapkan di satu sisi dapat mengurangi dampak emisi gas buang kendaraan dan di sisi lain dapat mensubstitusi BBM. Namun demikian, bioetanol sebagai salah satu bahan bakar alternatif masyarakat belum diterapkan sama sekali karena masih dalam tahap penelitian dan uji coba. Padahal di Indonesia banyak sekali sumber daya alam hayati yang dapat digunakan sebagai bahan baku untuk memproduksi bioetanol. Penggunaan etanol sebagai bahan bakar didasari oleh sifat etanol murni yang cukup mudah terbakar dan memiliki kalor bakar neto besar, yakni 21 mg per liter atau kira-kira 2/3 dari kalor bakar neto bensin. Prasetya dan Patria Yuda 2009 melaporkan bahwa penggunaan bioetanol sebagai bahan bakar alternatif yang dicampurkan pada bahan bakar premium dengan persentase campuran 7,5%, 10% dan 12,5% dapat menurunkan emisi gas buang kendaraan yang meliputi NOx1, SO2, CO dan CO2. Sementara itu Ardawalika 2009 melakukan penelitian campuran bahan bakar bensin dan etanol pada motor bakar 4 langkah 196 cc dengan prosentase etanol 0%, 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 30%, dan 35%. Dari hasil pengujian yang telah dilakukan, diketahui bahwa penambahan bioetanol pada bensin yang diuji pada motor bensin standar tidak perlu mempengaruhi nilai dan torsi, BHP, BMEP, dan SFC, tetapi untuk efisiensi termis cenderung mengalami peningkatan. Efisiensi terbesar tanpa penambahan bioetanol adalah 6,22% dan efisiensi terbesar dengan bioetanol adalah 7,996%.
Penelitian yang berkaitan dengan pemanfaatan bioetanol sebagai bahan bakar aditif bagi bahan bakar bensin juga dilakukan oleh Aklis atau 2007. Dari hasil penelitiannya dapat diketahui bahwa penambahan bioetanol dari biji mangga dan bioetanol di pasaran dengan kadar 95% mampu meningkatkan unjuk kerja mesin bensin. Sedangkan Chandra melaporkan bahwa efek penambahan etanol pada bensin di samping mampu meningkatkan performa motor bensin menjadi lebih baik, penambahan etanol pada bensin pun mampu mengurangi emisi gas buang dari motor bensin tersebut. Sementara APIP melakukan penelitian terhadap unjuk kerja motor bakar 4 langkah berbahan bakar campuran bioetanol premium dengan persentase blending 5%, 10%, 15%, 20%. Pengujian dilakukan pada motor bensin 4 langkah yang dilakukan tune-up sebelumnya. Hasil pengujian menunjukkan bahwa terjadi kenaikan daya yang tidak begitu signifikan seiring dengan penambahan persentase bioetanol dan konsumsi bahan bakar spesifik juga mengalami penurunan yang juga tidak begitu signifikan. Nah, dari berbagai penelitian yang telah dilakukan di atas, dapat disimpulkan bahwa penggunaan bioetanol sebagai bahan bakar alternatif memberikan dampak yang positif baik dari sisi penurunan emisi gas buang maupun dari sisi unjuk kerja mesin. Oleh karena itu, dalam penelitian akan dikaji pengaruh penambahan bioetanol pada bahan bakar jenis Pertamax. Hal ini karena Pertamax merupakan bahan bakar yang sesuai dengan tuntutan, kebutuhan, dan perkembangan otomotif. Pertamax memiliki nilai oktan tinggi dan sisi fisik atau properti bahan bakar lebih bakar Pertamax memiliki stabilitas oksidasi yang lebih tinggi. Kemudian kandungan oksin aromatik dan bensennya tidak dibatasi. Hasilnya pembakaran bahan bakar Pertamax lebih sempurna. Untuk memenuhi kebutuhan dan perkembangan teknologi otomotif, maka angka oktan bahan bakar harus disesuaikan. Sementara itu, Pertamax memiliki RON atau Ratio Octane Number 92. Di samping itu, bahan bakar Pertamax adalah salah satu jenis bahan bakar non-subsidi. Torsi dan daya. Torsi dan daya dari motor bakar diperoleh dari hasil pengkonversian energi thermal atau panas. Hasil pembakaran menjadi energi mekanik. Torsi didefinisikan sebagai besarnya momen putar yang terjadi pada proses output mesin akibat adanya pembebanan dengan sejumlah massa atau kilogram. Sedangkan daya didefinisikan sebagai besarnya tenaga yang dihasilkan motor tiap satu satuan waktu. Pengukuran torsi dapat dilakukan dengan meletakkan mesin yang akan diukur torsinya pada engine testbed dan poros keluaran dihubungkan dengan rotor dinamometer atau Hayward 1988. Prinsip kerja dari dinamometer mekanis adalah dengan mengerem putaran poros keluaran mesin, kemudian mengukur daya gesekan yang terjadi penggunaan alat seperti timbangan. Maka besarnya gaya gesek yang terjadi dapat diketahui dengan melihat massa pembebanan yang terbaca pada alat ukur. Besarnya torsi terdapat diperoleh dengan persamaan T M kali G kali L atau Nm. Dengan M massa gaya yang terukur dada dinamometer, G gravitasi bumi, L panjang lengan dinamometer, dan daya yang dihasilkan oleh motor diperoleh dengan persamaan Pi P sama dengan 2 Pi RT per 60.000 dengan kW dengan T torsi, N putaran mesin. Konsumsi bahan bakar spesifik. Konsumsi bahan bakar spesifik mengindikasikan banyaknya bahan bakar yang diperlukan untuk menghasilkan satu satuan daya. Besarnya bahan bakar spesifik atau Specific Fuel Consumption atau SFC dapat dihitung dengan persamaan SFC MF per P atau kilo kg per kW kali jam, dengan MF sama dengan konsumsi bahan bakar kilometer per jam P daya mesin atau kW. Bioetanol adalah etanol yang dihasilkan oleh fermentasi glukosa yang dilanjutkan dengan proses destilasi. Etanol merupakan kependekan dari etil alkohol atau C2H5OH. Sering disebut dengan grain alkohol atau alkohol. Etanol merupakan cairan tak berwarna, mudah menguap dan mempunyai bau yang khas. Berat jenisnya adalah 0,7939 G per mililiter dan titik-titiknya 78,3
derajat Celcius. Pada tekanan 766 mmHg, sifat lainnya adalah larut dalam air dan ether serta mempunyai kalor pembakaran 70,93,72 kcal. Etanol banyak digunakan dalam berbagai industri seperti sebagai bahan baku industri turunan alkohol, sebagai campuran minuman keras, sebagai bahan baku pada industri farmasi dan kosmetik, dan lain sebagainya. Pada industri otomotif, etanol digunakan sebagai campuran bahan bakar kendaraan untuk meningkatkan angka oktan. Campuran produk Pertamina ini sudah tidak menggunakan campuran timbal dan metal lainnya yang sering digunakan pada bahan bakar kendaraan jenis bensin atau gasolin. Dan etanol dikenal dengan gasohol. Bioetanol dapat diproduksi dari berbagai tanaman seperti ubi kayu, ubi jalar, jagung, sagu, dan tetes tebu. Nah, sangat mudah sekali ya pembuatannya. Pembuatan bioetanol dapat dilakukan dengan dua metode, yaitu hidrolisa asam dan hidrolisa enzim. Namun saat ini metode yang paling banyak digunakan adalah hidrolisa enzim. Metode hidrolisa enzim dapat dilakukan dengan penambahan air dan enzim. Selanjutnya dilakukan proses fermentasi gula menjadi alkohol dengan menambahkan ragi. Hasil dari proses fermentasi ini akan diperoleh etanol. Nah, sekarang Pertamax adalah bahan bakar minyak andalan Pertamina yang diluncurkan sejak tahun 1999. Pertamax adalah bensin tanpa timbal dengan kandungan aditif lengkap generasi muntakhir yang akan membersihkan intake valve port, fuel injector, dan ruang bakar dari carbon deposit dan mempunyai run atau reset on stand number 92 serta dianjurkan untuk kendaraan berbahan bakar bensin dengan perbandingan kompresi tinggi. Pertamax seperti halnya premium adalah produk BBM dari pengolahan minyak bumi. Pertamax pertama kali diluncurkan sebagai pengganti premix 98 karena unsur MTBE yang berbahaya bagi lingkungan. Pertamax merupakan salah satu jenis bahan bakar ramah lingkungan beroktan tinggi, hasil penyempurnaan produk Pertamina sebelumnya. Formula barunya yang terbuat dari bahan baku berkualitas tinggi memastikan mesin kendaraan bermotor bekerja dengan lebih baik, lebih tenaga, knock free, rendah emisi, dan memungkinkan penghematan pemakaian bahan bakar. Pertamax ditujukan untuk kendaraan yang mempersyaratkan penggunaan bahan bakar beroktan tinggi dan tanpa timbal atau unleaded. Pertamax juga direkomendasikan untuk kendaraan yang diproduksi di atas tahun 1990, terutama yang telah menggunakan teknologi setara dengan electronic fuel injection dan catalytic converters bakar lain untuk meningkatkan nilai oktan, sehingga Pertamax merupakan bahan bakar yang sangat bersahabat dengan lingkungan. Pertamax atau dengan nama lain gasolin. Nah, sekarang metode penelitian saja ya. Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah bioetanol dari bahan tetes tebu dengan kadar 96% dan bahan bakar Pertamax produksi Pertamina dengan angka oktan 92 sebagai bahan pencampur etanol. Pengujian prestasi mesin dilakukan dengan menggunakan dyno tester dengan skema seperti ditunjukkan oleh gambar 1. Parameter yang diukur dengan pengujian ini adalah torsi, daya mesin pada berbagai presentasi campuran. Sedangkan specific fuel consumption SFC diukur dengan menggunakan Barrett. Pengukuran dilakukan pada range putaran mesin 3000 sampai 1000 rpm ya. Nah, seperti ini automotive driver. Nah, motor yang digunakan untuk pengujian adalah kendaraan bermotor tipe 1 silinder 4 langkah dengan pendinginan udara dengan spesifikasi mesin sebagai berikut. Diameter X langkah 53,5 kali 48,8 mm. Volume langkah 109 cc, perbandingan kompresi 9,6:1, daya maksimal 7,7 PS per 7000 rpm, torsi maksimal 0,81 kgfm per 6000 rpm. Transmisinya 4 kecepatan, sistem pengapian CDI atau condenser disc injection
Pengujian mula-mula dilakukan terhadap bahan bakar Pertamax sebagai bahan acuan, kemudian dilakukan pengujian terhadap bahan bakar Pertamax atau EO dan bahan bakar campuran Pertamax dan bioetanol dengan persentase 5% atau E5, 10% E10, 15% E15 dan 20% E20. Data-data yang diperoleh kemudian diolah dan dianalisis untuk mendapatkan kesimpulan. Nah, seperti gambar di tester ini ya, gambar satu ini. Nah, itu adalah gambar dari Pertamax yang dicampur-campur ya. Hasil pembahasan sekarang. Dari hasil pembahasan dari grafik torsi terhadap putaran gambar 2 dapat diketahui bahwa pada putaran rendah hingga menengah terjadi kenaikan torsi yang dihasilkan oleh mesin dari semua jenis bahan bakar campuran yang diuji dibandingkan dengan bahan bakar Pertamax. Pada range kecepatan ini, torsi terbesar diperoleh pada bahan bakar campuran dengan persentase bioetanol sebesar 20%. Adapun besarnya torsi maksimum yang dihasilkan oleh bahan bakar campuran dengan persentase bioetanol sebesar 20% mencapai 8,13 Nm pada putaran 5.994 rpm, sedangkan besarnya torsi maksimum yang dihasilkan oleh bahan bakar Pertamax hanya mencapai 7,91 Nm pada putaran 5.829 rpm. Dari grafik torsi terhadap putaran atau gambar 2 dapat diketahui bahwa pada putaran rendah hingga menengah terjadi kenaikan torsi yang dihasilkan oleh mesin dari semua jenis bahan bakar campuran yang diuji dibandingkan dengan bahan bakar Pertamax. Pada range kecepatan ini, torsi terbesar diperoleh pada bahan campuran dengan persentase bioetanol sebesar 20%. Adapun besarnya torsi maksimum yang dihasilkan oleh bahan bakar campuran dengan persentase bioetanol sebesar 20% mencapai 8,13 Nm pada putaran 5.994 rpm, sedangkan besarnya torsi maksimum yang dihasilkan oleh bahan bakar Pertamax hanya mencapai 7,91 Nm pada putaran 5.829 rpm. Nah, gambar 2 grafik torsi terhadap putaran. Gambar 3 grafik daya terhadap putaran. Grafiknya berbeda-beda ya. Grafik SFC terhadap putarannya juga sangat berbeda. Kenaikan torsi ini disebabkan oleh naiknya angka oktan bahan bakar campuran Pertamax dan bioetanol. Besarnya kenaikan angka oktan dari bahan bakar yang diuji dapat dilihat pada tabel 1. Dengan naiknya angka oktan ini, tekanan dan temperatur pembakaran akan semakin tinggi, sehingga energi pembakaran yang dihasilkan juga akan semakin besar. Di samping itu, dengan naiknya angka oktan ini menyebabkan proses pembakaran menjadi lebih sempurna, sehingga energi hasil pembakaran bahan bakar dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk menghasilkan torsi. Nah, ini tabel 1 angka oktan dari bahan bakar yang diuji. Nomor 1 bahan bakar angka oktan. 1. Bahan bakar bioetanol, angka oktannya 118. Bahan bakar Pertamax, nilai oktannya 98, E5% 93,3%, E10% 94,5%, E15% 95,8%, E20% 97 ya angka oktannya. Pada putaran yang lebih tinggi, lebih 7000 rpm, kurang lebih 7000 rpm ya, torsi yang dihasilkan cenderung mengalami penurunan seiring dengan kenaik presentasi bioetanol. Bahkan torsi yang dihasilkan oleh bahan bakar campuran dengan presentasi bioetanol masing-masing 15% dan 20% cenderung lebih rendah dari bahan bakar Pertamax. Pada range kecepatan ini, torsi terbesar diperoleh pada bahan bakar campuran dengan presentasi bioetanol sebesar 5%. Penurunan torsi pada range kecepatan ini disebabkan karena terjadinya keterlambatan penyalaan pada putaran yang tinggi, sehingga tekanan dan temperatur di dalam ruang pembakar akan mengalami penurunan. Kondisi ini akan berakibat penurunnya energi yang dihasilkan oleh pembakaran. Di samping itu, pada putaran yang lebih tinggi, konsumsi bahan bakar cenderung mengalami penurunan konsumsi bahan bakar. Karena waktu pembukaan katup terjadi sangat singkat.
Nah, dari grafik gaya terhadap putaran gambar 3 dapat diketahui bahwa pada putaran rendah hingga menengah terjadi kenaikan daya yang dihasilkan oleh mesin dari semua jenis bahan bakar campuran yang diuji dibandingkan dengan bahan bakar pertamax. Pada range kecepatan ini, daya terbesar diperoleh pada bahan bakar campuran dengan persentase bioetanol sebesar 20%. Adapun besar daya maksimum yang dihasilkan oleh bahan bakar campuran dengan persentase bioetanol sebesar 20% mencapai 7,4 HP pada putaran 6.947 rpm. Sedangkan besarnya torsi maksimum yang dihasilkan oleh bahan bakar pertama hanya mencapai 7,1 HP pada putaran 7.561 rpm. Seperti halnya pada pengujian torsi, kenaikan daya ini disebabkan oleh naiknya angka oktan dari bahan bakar campuran pertamax dan bioetanol. Dengan naiknya angka oktan ini, tekanan dan temperatur akan sehingga energi pembakaran yang dihasilkan juga akan semakin besar. Di samping itu, dengan naiknya angka oktan ini menyebabkan proses pembakaran menjadi lebih sempurna, sehingga energi hasil pembakaran bahan bakar dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk menghasilkan daya mesin. Pada putaran yang lebih tinggi, kurang lebih 7.000 rpm, daya yang dihasilkan juga cenderung mengalami penurunan seiring dengan naik persentase bioetanol. Bahkan torsi yang dihasilkan oleh bahan bakar campuran dengan persentase bioetanol masing-masing 15% dan 20% cenderung lebih rendah dari bahan bakar pertamax. Pada range kecepatan ini, daya terbesar diperoleh pada bahan bakar campuran dengan persentase bioetanol sebesar 5%. Penurunan daya pada range kecepatan ini disebabkan karena terjadi keterlambatan penyalaan pada putaran yang tinggi, sehingga tekanan dan temperatur di dalam ruang pembakaran akan mengalami penurunan. Kondisi ini akan berakibat menurunnya energi yang dihasilkan dari proses pembakaran. Di samping itu, seperti halnya pada pengujian torsi, pada putaran yang lebih tinggi, konsumsi bahan bakar cenderung mengalami penurunan konsumsi bahan bakar karena singkatnya pembukaan katup. Dari grafik FFG terhadap putaran gambar 4 dapat diketahui bahwa terjadi penurunan dari nilai SFG pada seluruh range kecepatan yang diuji seiring dengan naiknya persentase bioetanol dalam bahan bakar campuran. Hal ini menunjukkan bahwa penambahan bioetanol pada bahan bakar pertama dapat menurunkan konsumsi bahan bakar campuran. Hasil ini juga mengindikasikan bahwa untuk jumlah bahan bakar yang sama, besarnya energi pembakaran yang dapat dikonversi menjadi tenaga mesin dapat lebih besar. Walaupun pada kecepatan yang tinggi atau kurang lebih 7.000 rpm terjadi penurunan daya mesin, akan tetapi besarnya penurunan ini diimbangi dengan penurunan konsumsi bahan bakar, sehingga penurunan daya mesin tidak berpengaruh besar pada nilai SFG. Penurunan terbesar diperoleh dari bahan bakar campuran bioetanol dan pertamax dengan persentase bioetanol 20%. Penurunan SFG ini lebih disebabkan oleh naiknya angka oktan yang menyebabkan pemanfaatan energi pembakaran menjadi lebih baik. Nah, sekarang kesimpulan. Dari kesimpulan yang dapat diambil dari serangkaian penelitian yang telah dilakukan adalah 1. Pada putaran rendah hingga menengah terjadi kenaikan torsi dan daya yang dihasilkan oleh mesin dari semua jenis bahan bakar campuran yang diuji dibandingkan dengan bahan bakar pertamax. Torsi dan daya terbesar diperoleh pada bahan bakar campuran dengan persentase bioetanol sebesar 20%. Nah, dari yang nomor 2, pada putaran yang lebih tinggi atau kurang lebih 7.000 rpm, torsi dan daya yang dihasilkan cenderung mengalami penurunan seiring dengan naik persentase bioetanol. Bahkan, torsi yang dihasilkan oleh bahan bakar campuran dengan persentase bioetanol masing-masing 15% dan 20% cenderung lebih rendah dari bahan bakar pertamax. Pada range kecepatan ini, torsi dan daya terbesar diperoleh pada bahan bakar campuran dengan persentase bioetanol sebesar 5%. Nomor 3, nilai SFG mengalami penurunan pada seluruh range kecepatan yang diisi dengan naiknya presentasi bioetanol dalam bahan bakar campuran. Penurunan terbesar diperoleh dari bahan bakar campuran bioetanol dan pertamax dengan persentase bioetanol 20%. Oke, nah ini semua dari tugas saya, tugas UAS. Apabila banyak kesalahan, mohon maaf sebesar-besarnya. Saya tutup. Wallahul muwaffiq ala aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.